di wilayah Cidaun selama beberapa bulan ke belakang yang kasusnya hampir nggak pernah hijau, zonasi wilayahnya tidak pernah hijau adalah Desa Cidamar. Selalu kuning, bahkan pernah oranye, bahkan pernah merah. Kita ikuti pariwara berikut. 1, 2, 3, cekicro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ebes, Ketua Cianjur People Movement. Hari ini saya akan membahas terkait masalah Cianjur Selatan, Kecamatan Cidaun, Desa Cidamar. Diduga ada 16 orang yang terpapar COVID-19. Karena saya penasaran betul apa tidaknya, saya konfirmasi ke kepala desanya langsung. Kenapa saya konfirmasi ke kepala desa? Karena ada anggaran buat menyediakan rumah isolasi desa. Di tiap-tiap desa itu harus ada rumah isolasi, dan itu anggarannya 8% dari anggaran dana desa. Nah, makanya saya konfirmasi. Kenapa saya konfirmasi ke kepala desa? Saya mau tahu itu diisolasi atau tidak gitu kan oleh pihak desa. Karena kalau memang benar ada yang terpapar COVID, itu harus diisolasi, dan selama diisolasi dari mulai pengobatan terus makan jamin oleh pemerintah desa. Karena anggaran yang 8% itu untuk menyediakan rumah isolasi plus untuk biaya selama diisolasi untuk makan, pengobatan dan sebagainya. Sedangkan DD Desa Cidamar kurang lebih sebesar 1.868 juta rupiah. Dan kalau 8%-nya itu kurang lebih yaitu 149 juta rupiah. Nah, itu anggaran untuk menyediakan rumah isolasi dan pengobatan plus menjamin selama diisolasi warga masyarakat Desa Cidamar yang terpapar COVID. Kalau misalkan ada. Dan ini bukan hanya untuk Desa Cidamar saja. Ini seluruh desa, khususnya di Kabupaten Cianjur. Jadi anggaran untuk menyediakan rumah isolasi dan masyarakat yang terpapar selama diisolasi itu dijamin dari mulai makan, pengobatan, sama pemerintah desa karena ada anggarannya. Dan ini penjelasan dari Kepala Desa Cidamar. Tinggal jam 5 nges rame, ini dari mana kan 3 hari hasil swabnya juga itu. Jadi orang-orang tersebut datang ke saya merasa saya tidak positif. Di swab lagi di dokter ternyata hasilnya negatif. Saya penasaran, di swab lagi hasilnya negatif. Kita stop dulu statement atau pengakuan dari Kepala Desa Cidamar. Sampai di situ. Sekarang kita dengar penjelasan dari Kepala Puskesmas Cidaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Sulaiman, Kepala Puskesmas Rawatina Cidaun, melakukan pemeriksaan ke dokter dan dinyatakan negatif. Kami itu tidak tahu apakah dokter tersebut melakukan pemeriksaan lab atau tidak, ataukah cuma diperiksa kesehatan biasa. Kalaupun dilakukan pemeriksaan apa yang dilakukan? Apakah rapid test? Apakah swab PCR? Seperti itu. Kemudian juga dikatakan kenapa pemeriksaan yang dilakukan Puskesmas Cidaun diperiksa pagi, sore bisa ada hasil. Itu tidak benar. Kita harus ketahui dulu bahwa pemeriksaan itu ada 2 macam. Yang pertama,
pemeriksaan COVID dengan sistem rapid test atau pemeriksaan cepat dengan swab antigen. Untuk swab antigen bahkan tidak hanya 1 hari, 15 menit sudah ditemukan hasilnya. Sedangkan pemeriksaan secara swab PCR itu kita kirim ke laboratorium itu tidak mungkin dapat 1 hari. Untuk pengirimannya saja kita membutuhkan 1 hari. Untuk pemeriksaan sendiri sebenarnya kalau sampel periksa tidak banyak, sehari juga sudah beres. Belum lagi waktu pemberian hasil ke kita. Dan untuk yang dilakukan di Pantai Cemara, itu hasilnya kami dapatkan setelah 4 hari. Baru sebatas soft file. Dan untuk hard file-nya kita dapatkan setelah 1 minggu. Jika masih dinyatakan ada yang ragu, hasil lab secara fisiknya kami sudah memegang. Ini sebanyak 16, kami tidak bisa menunjukkan namanya, tapi ini adalah lembaran hasil dari laboratorium sebanyak 16, 1 negatif dan 15 positif yang dilakukan di Pantai Cemara tersebut. Nah, itu penjelasan dari Kepala Puskesmas Cidaun. Sekarang kita lanjut dengarkan keterangan dari Kepala Desa Cidamar. Jadi jangan salah, jangan heran, banyak yang memanfaatkan situasi COVID-19. Banyak. Gitu. Contoh ada yang dirawat di puskesmas diduga positif. Saya datang pakai APD, kepala puskesmas kalahkah pulang. Mobil itu dipakai mobil desa. Ya jelas, setelah diisukan COVID, puskesmas dapat bantuan kan 60 juta. Itu. Oke, kita stop lagi statementnya sampai di sini. Nah, sekarang kita tanyakan kepada Kepala Puskesmas Cidaun, apakah benar Puskesmas Cidaun langsung mendapatkan bantuan sebesar 60 juta. Mari kita dengarkan pengakuan dari Kepala Puskesmas Cidaun. Puskesmas mendapatkan bantuan, saya nyatakan 100% berita itu salah besar. Selama ini, jikapun kami merawat pasien yang sudah terkonfirmasi positif, kami tidak menarik sepeser pun, dan kami tidak mengklaimkan untuk biaya perawatan, walaupun regulasi di rumah sakit memang ada untuk pengklaiman pemeliharaan atau perawatan pasien COVID di rumah sakit, tetapi di puskesmas tidak ada. Jadi apa kepentingan kami menyatakan seseorang positif jika seandainya mereka negatif? Suatu hal yang aneh, dan ini juga mungkin harus jadi bahan pengertian buat masyarakat umum yang selama ini muncul anggapan bahwa rumah sakit atau puskesmas selalu mengkopidkan seseorang untuk kepentingan puskesmas atau rumah sakit. Itu adalah salah besar. Kami justru akan lebih berbahagia jika warga kami tidak ada yang terkena, sehingga beban kami lebih ringan. Kami justru diberatkan dengan perawatan COVID yang di puskesmas, karena tidak semua pasien yang ditemukan positif COVID tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Dengan berbagai catatan, ada rumah sakitnya penuh, bahkan ada pasien yang menolak. Itu statement dari Kepala Puskesmas Cidaun. Nah, sekarang Pak Kapus, kira-kira untuk wilayah Kecamatan Cidaun, khususnya Desa Cidamar, sebelum-sebelumnya, apakah memang kondisinya aman terkait masalah COVID-19, atau memang zonanya itu zona tidak aman, merahkah, kuningkah, atau gimana? Di wilayah Cidaun selama beberapa bulan ke belakang yang kasusnya hampir nggak pernah hijau, zonasi wilayahnya tidak pernah hijau adalah Desa Cidamar. Selalu kuning, bahkan pernah oranye, bahkan pernah merah. Di luar kasus yang 16 di Pantai Cemara ini. Jadi mohon kepada masyarakat, utamanya di Kecamatan Cidaun, tetap jaga protokol kesehatan, tetap ikuti anjuran. Jika ditemukan atau dinyatakan sudah terkonfirmasi dengan hasil pemeriksaan,
lakukan isolasi mandiri. Bekerja sama dengan Satgas Desa, sistemnya akan seperti apa? Nanti Satgas Desa yang akan memantau, bahkan memberi bantuan jika memang diperlukan bantuan selama masa isolasi. Itu bukan tanggung jawab kami. Anggarannya ada di desa.